Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Oke, kita lanjutkan kembali pembahasan Attack on Titan Final Season part ketiga untuk bagian terakhirnya. Dan berikut adalah beberapa fakta menarik Attack on Titan Final Season part ketiga, yang merupakan bagian terakhir dari video sebelumnya. Fakta menarik pertama, mengakui semua dosa-dosa. Setelah pesawat akhirnya berhasil diterbangkan, suasana yang sebelumnya sedih karena hilangnya Hanji, kini akhirnya tenang kembali. Dalam ketenangan tersebut, Connie kemudian berkata, "Aku melenyapkan Samuel dan Daz, dan tidak terhenti di situ saja. Aku juga bahkan melenyapkan semua orang-orang yang aku kenali sendiri. Walau mereka menyebutku pengkhianat, tapi aku tetap melakukannya dan beralasan kalau itu demi menyelamatkan dunia." Sepertinya di sini, Connie merasa bahwa dirinya sudah seperti penyelamat dunia palsu yang hanya mementingkan ego lalu berkata bahwa semua perkataannya demi menyelamatkan dunia. Ego di sini yang Mimin maksud adalah Connie berkhianat dan membunuh temannya sendiri demi menyukseskan misinya pergi ke ODH. Untuk lebih lengkapnya, bisa kalian tonton sendiri di Attack on Titan Part 2 episode ke-11 kemarin. Dan karena hal yang pernah Connie alami sama persis dengan yang terjadi pada Reiner, Connie pun akhirnya bertanya, "Hey Reiner, semua hal yang pernah kau, Annie, dan Bertolt alami di masa lalu pasti terasa sangat menyakitkan dan sulit untuk dihadapi, kan?" Lalu Reiner menjawab omongan Connie bahwa itu adalah dosa yang takkan pernah dilupakan, walaupun ditebus dengan menyelamatkan umat manusia yang tersisa. Dan Connie yang mendengar bahwa Reiner merasa bersalah pada Paradis dan umat manusia, hanya bisa menangis akan dosanya. Lalu Reiner yang paham dan satu nasib dengan Connie, mencoba memberi dorongan pada Connie. Dirinya memberikan dorongan, mungkin dengan menyelamatkan umat manusia yang tersisa, tidak bisa menghapus dosa, tapi itu mungkin lebih baik. Dan Connie pun menanggapi omongan Reiner dan mulai melepaskan diri dari perasaan bersalahnya. Lalu kemudian Reiner yang mendengar dan berkata, "Kita ini sama Reiner," membuatnya teringat dengan perkataan Eren ketika di Liberio. Dan karena Reiner merasa ada kejanggalan dari cara Eren berbicara, Reiner pun berkesimpulan bahwa mungkin sebenarnya Eren ingin dihentikan. Dan Armin kemudian menyambungkan omongan Reiner dengan teorinya, yang akhirnya mencapai satu kesimpulan. "Dari dulu, aku kepikiran Eren membiarkan kekuatan Titan kita tetap ada. Mungkin secara tidak langsung, Eren ingin menguji tindakan kita terhadapnya mengenai Rambling ini." Lalu Mikasa yang bingung bertanya alasannya, dan Reiner menjawab, "Ini pasti sulit juga untuknya. Membantai seluruh umat manusia bukanlah perkara yang mudah. Jika itu aku sudah memberikan raksasa perintis pada orang lain. Dan jika tidak bisa, maka aku ingin diakhiri oleh seseorang." Fakta menarik kedua, tidak ada negosiasi damai. Di saat Armin dan yang lainnya mendiskusikan dan memikirkan sebuah rencana untuk menghentikan Eren, Eren seketika membawa mereka kembali ke dimensi 4. Lalu di dimensi itu, kita bisa melihat kalau teman-teman Eren mencoba mati-matian untuk meyakinkan Eren kembali dan menghentikannya dari kegilaan Rambling yang sudah ia lakukan. Tapi Eren menolaknya mentah-mentah. Eren mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan masa depan Pulau Paradis pada keberuntungan. Selagi kita tidak dalam keyakinan yang sama, kita akan terus berselisih. Dan hanya ada satu jalan keluar, yaitu bertarung. Dan Armin bertanya, "Apa alasanmu membawa kami ke sini?" Dan Eren menjawab, "Tidak ada yang namanya negosiasi damai melalui bicara denganku. Jika kalian ingin menghentikanku, maka hentikanlah napasku." Fakta menarik ketiga, Eren Rambling versus pasukan Marley. Rambling sudah mulai terlihat di perjalanan terakhirnya. Di saat umat manusia putus asa karena satu-satunya harapan mereka kabur dengan pesawat sudah tak ada. Salah satu anggota Marley mengatakan
bahwa pesawat yang terbang itu merupakan regu pesawat terbang yang datang untuk melawan para Titan. Saat kondisi umat manusia stabil dari keputusasaan, sang pemimpin Marley mulai menyampaikan sebuah pidato yang intinya mengatakan, di gurun ini adalah benteng terakhir umat manusia untuk melawan Rumbling. Lalu, pemimpin Marley juga mengatakan, tanggung jawab untuk tragedi Titan ini bukan hanya dari pasukan Marley saja, tapi semua orang dewasa, baik yang memanfaatkan kebencian, terus memendam kebencian, dan percaya ada pertolongan di balik kebencian. Karena kita selalu melemparkan semua masalah yang tidak kita inginkan ke Pulau Paradis. Hasilnya, terlahirlah monster yang menginginkan keadilan. Jika memang ada masa depan, aku berharap era kebencian ini harus segera diakhiri. Dan akhirnya, peperangan Marley melawan Rumbling Eren pun dimulai. Di awal peperangan, regu pesawat yang ditugaskan melawan pertama mulai membuka kabin pesawat mereka dan mempersiapkan sebaris tong yang bisa meledak untuk diturunkan ke bawah Titan Eren dan para kolosal Titan. Namun, yang para Marley tak duga, Titan Eren juga mempersiapkan serangan balik. Karena terjadi hal yang tidak diduga, pengeboman pun dipercepat dan perang pun terjadi. Efek dari berjatuhannya tong bom ini mampu menciptakan lautan api yang walaupun tidak menjangkau semua kolosal Titan, tapi sangat cukup untuk menghancurkan para Titan kolosal. Karena Titan Eren terus-menerus dibom, tak seru rasanya jika tak ada serangan balik. Karena diserang, Eren akhirnya memanggil Beast Titan Zeke untuk membantunya melawan para pasukan Marley di udara. Jujur aja, pada saat Mimin lihat Titan Zeke dipanggil, Mimin agak kaget oleh kemunculannya yang berasal dari salah satu tulang Titan Eren. Dulu, waktu Mimin baca manganya, Mimin juga sempat kaget melihat para Titan terdahulu pada muncul yang lewat mana gitu munculnya. Tapi setelah melihat Beast Titan Zeke dipanggil, Mimin akhirnya dapat melepaskan rasa penasaran ini. Karena Mimin akhirnya dapat jawabannya. Rupanya para Titan terdahulu yang Mimin baca di manga pada muncul lewat tulang. Sebenarnya, Mimin juga tahu kalau para Titan terdahulu muncul lewat tulang. Hanya saja, Mimin agak kaget gitu. Kok bisa gitu munculnya lewat tulang? Dan ternyata, Mimin lupa kalau Titan itu ya emang asalnya dari tulang. Lebih tepatnya, tulang pendiri Ymir yang menyatu dengan sejenis makhluk hidup di bawah air. Oke, itu tadi adalah cerita singkat dari Mimin. Karena Mimin banyak bacot, mending kita lanjut aja ke topik. Saat Eren memanggil Beast Titan Zeke, keadaan seketika berbalik. Pasukan Marley yang tadinya unggul di udara, kini satu persatu mulai dihancurkan. Dengan peluru tulang yang unlimited, Beast Titan terus-menerus melempari semua regu pesawat Marley hingga musnah. Dan akhirnya, perang pun dimenangi oleh Rumbling Eren dengan bantuan Beast Titan Zeke. Fakta menarik keempat, harapan baru muncul kembali. Saat pasukan Marley berhasil dihancurkan, umat manusia kembali berada dalam keputusasaan. Di saat semua umat manusia sudah pasrah akan hidup mereka, seketika seorang bocah menunjuk. Dan ya, inilah pahlawan baru kita. Momentum kemunculan dari aliansi Paradis Marley ini begitu keren. Sang pilot kapal, yaitu Onyang Kopon, benar-benar pro dalam mengendalikan pesawatnya. Hal ini terbukti dari cara dirinya mengemudi sambil menghindari dari serangan Titan Buas Zeke benar-benar apik. Saat Titan Buas melempari pesawat, Onyang Kopon dapat menghindarinya dengan rapi. Walaupun serangan terakhirnya dapat mengenai bagian pesawat, tapi Onyang Kopon dapat mengantarkan semua orang untuk lebih dekat dengan Titan Eren. Ditambah, Onyang Kopon pun juga dapat mendaratkan pesawatnya dengan selamat. Lalu adegan beralih ke Armin yang memberikan perintah untuk semua orang untuk memfokuskan semua serangan mereka pada Beast Titan yang tujuannya agar Rumbling berhasil dihentikan. Di saat kapal yang dikemudikan Onyang Kopon sudah berada di atas Titan Eren, Armin dan yang lainnya mulai terjun bebas. Beast Titan yang terus-menerus menyerang kini mulai didekati oleh Levi yang sudah siap menebas dengan pedang. Lalu kemudian disusul oleh Jan, dibarengi oleh Mikasa yang di atas. Lalu di bawah ada Armin.
Dan terakhir ada Connie yang ingin mendarat, tapi sangat sulit karena lemparan bis Titan. Kemudian, Rainer yang tahu bahwa semua temannya sangat kesulitan mendekati bis Titan karena lemparannya, akhirnya berubah jadi Titan dan mendorong bis Titan Zeke hingga terjatuh. Ada juga Pig yang berubah. Di lain sisi, ada pemimpin dan pasukan Marley memantau dari jauh. Karena adanya pahlawan, semua umat manusia berbondong-bondong berlarian mendekati untuk menonton dan bersorak gembira hingga menangis. Dan episode ini diakhiri dengan perkataan seram dari Armin. Apa arti sebenarnya kebebasan bagimu itu, Eren? Akan kusir kau keluar agar memberi jawabannya. Nah, itu tadi adalah pembahasan terakhir Attack on Titan Final Season part ketiga. Gimana menurut kalian? Kalau Mimin sih, sangat-sangat suka episodenya. Mulai dari awal hingga akhir. Hanya saja, Mimin kurang suka episodenya dibuat jadi satu, bukan serial. Yang mana jika serial, menurut Mimin akan lebih baik. Karena nggak langsung menampilkan keseluruhan cerita dan membuat kita penasaran selama 1 minggu. Sebaliknya, jika dimuat dalam satu video, maka kesannya terlalu monoton. Ditambah, ciri khas nomor episode Attack on Titan Mappa hilangkan dan diganti jadi bab kayak buku, membuat Mimin merasa kayak ada yang kurang gitu. Kalau Mimin sendiri sih berharap untuk KOT episode selanjutnya dibuat dalam satu episode saja. Selain membuat kita penasaran, dibuat serial juga membuat akhir dari anime ini lebih baik. Dan juga pastinya mampu menyajikan tontonan yang terbaik. Karena bagian-bagian dari cerita di manganya nggak ada yang kelewatan kayak di episode ini. Oke lah, itu aja. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!